Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan reading kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, sebelumnya aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya guys ya. Buat kamu-kamu yang muslim, yang beragama Islam, yang menjalankan ibadah puasa, semoga saja puasa kalian semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja puasa kalian dilancarkan ya guys ya. Oke. Channel Rajkumari Tarot Tipator akan setia menemani kalian di bulan Ramadan ini. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Single reading untuk general reading kali ini temanya mengenai karma orang-orang toksik yang berlaku buruk terhadap dirimu. Ini adalah tema dari request salah satu subscriber setia di channel Rajkumari Tarot Tipator ya. Terima kasih ya cantik sudah berpartisipasi di channel Rajkumari Tarot Tipator dan sudah loyal setia bersama channel ini. Oke, mari kita lihat ya guys ya. Ini aku ngereadingnya secara general ya. Jadi buat kamu-kamu yang tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan kali ini atau orang-orang yang terkoneksi dengan readingan ini, boleh menyimak ya guys ya. Oke, terima kasih ya sudah request. Mari kita lihat di sini ya. Oke. Di sini ada apa aja ya guys ya. Kebetulan ini aku rasa ya banyak dari kamu-kamu yang sepertinya berada di lingkungan toksik atau pernah terkoneksi atau saat ini terkoneksi dengan orang-orang toksik ya guys ya. Namun orang-orang toksik ini sepertinya kehidupannya tuh baik-baik aja gitu kan. Kayak bahagia-bahagia aja gitu kan. Padahal udah berbuat jahat nih. Kenapa nggak langsung dapat karmanya? Ya, oke. Mari kita lihat ya guys ya. Karma itu nggak ngomong-ngomong loh guys ya. Dan datang itu juga nggak janjian loh sama orang ya. Karma itu datang secara tiba-tiba ya, tanpa diundang ya. Dia datang dengan sendirinya pada saat yang tepat ya, tentunya dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Karma itu adalah akumulasi dari semua perbuatan ya, keseluruhan perbuatan, kumpulan-kumpulan dari perbuatannya itu secara maksimal. Ibarat kata itu kalau airnya itu sudah penuh dalam gelas, baru itu bisa bikin tumpah kan, karena airnya itu melebihi kapasitas. Seperti itu juga dengan karma ya guys ya. Jadi karma baik maupun karma buruk itu akan didapatkan oleh seseorang ketika orang sudah sangat maksimal sekali ya dengan perbuatannya itu gitu loh guys ya. Kita lihat di sini ya guys ya. Tapi hukum tabur tuai itu pasti ada loh guys ya. Well, di sini ada the hangman. Oke, tuh kan ada judgment ya. Sudah keluar tuh kartu karmanya ya. Di sini ada Ten of Wands, oke. Ada Five of Wands. Ada Ten of Swords. Ada Eight of Swords. Ada Six of Pentacles. One more. Oke, ada Five of Cups. Well guys, you see, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Ini buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, dan buat kamu-kamu yang ingin mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Oke. Di sini memang ada karma ya guys ya. Karma itu tidak hanya karma baik tapi juga karma buruk ya guys ya. Dikonfirmasi oleh judgment di sini jelas-jelas ya. Ada kartu karma ya. Ya jelaslah setiap perbuatan itu pasti ada timbal balik kompensasi ya atas perilaku atau perbuatan yang telah dilakukan ya. Karma itu adalah kumpulan dari perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan seseorang terhadap orang lainnya atau terhadap makhluk hidup lainnya atau terhadap lingkungan sekitar gitu loh guys ya. Kumpulan daripada karma itu nantinya akan kembali kepada orang atau pelakunya atau orang yang melakukannya atau orang yang
membuat suatu perilaku gitu loh guys ya. Orang yang berbuat. Nah, seperti itu ya guys ya. Tapi tentunya karma ini tidak datang seketika gitu ya. Hari ini berkelakuan, besok langsung dapat karma. No, ya. Karma itu dibayar tergantung daripada waktu semesta ya guys ya. Semesta yang akan menentukan kapan karma seseorang itu udah mateng ya, sehingga dipetik atau dituai oleh orangnya ya guys ya. Jadi kalau kita banyak berbuat kebajikan, menebar kebaikan, maka karma yang akan datang adalah karma baik ya guys ya. Yang mana karma baik ini biasanya yang akan menolong kita, membantu kita ketika kita berada dalam situasi yang urgent atau lagi kejepit ya, atau benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba terjadi suatu keajaiban gitu loh guys ya. Ada pertolongan yang datang, ada bala bantuan yang datang ke kita. Nah, itu karena kita sudah berbuat baik gitu ya. Jadi karma baik itu akan datang ketika kita membutuhkan. Seperti itu loh guys ya. Semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin banyak pula karma baik yang akan kita terima. Nah, seperti itu. Tapi bagaimana dengan karma buruk? Karma buruk pun juga seperti itu ya guys ya. Akan tiba pada saat yang tepat ya. Orang itu kenapa ya kita lihat orang yang berbuat jahat, berbuat jolim, berbuat buruk kepada kita ya, kepada kamu ya, itu terlihat fine-fine aja, terlihat baik-baik aja karena masih belum dapat karmanya. Kapan karma itu datang, kapan karma itu tiba, itu biasanya ketika kita ini mulai mengikhlaskan, mulai menerima apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita dijolimin orang, ketika kita dijahatin orang, kita tidak lagi konsentrasi kepada dia, kita tidak lagi berfokus kepada dirinya, kita tidak lagi nyumpah-nyumpahin dia ya, kita tidak lagi yang kayak menggerutu ya, kayak ngomel-ngomel ya, atau nyumpah-nyumpahin dia gitu ya, semoga aja nanti kamu gini gitu, mendoakan hal-hal buruk kepada mereka yang jahat kepada kita. Biasanya itu akan memperpanjang kejoliman dan kejahatannya mereka. Justru mereka akan segar bugar dan terus-terusan berbuat jolim. Tapi sebaliknya, ketika kita mengalihkan perhatian, ketika kita tidak lagi berfokus sama mereka, ketika kita sudah disconnect, cut off hubungan dengan mereka, ketika kita kembali ke dunia kita, ketika kita berfokus sama diri sendiri, ya, ketika kita berusaha untuk healing dan berusaha untuk mengikhlaskan semua perbuatan mereka ya, menerima ketentuan daripada Tuhan, kita diberikan ujian melewati mereka, maka lihatlah nanti ya, nggak berapa lama karma itu akan mulai menimpa mereka ya. Mereka tidak akan bilang aku dapat karma, tidak ya. Mereka akan mendapatkan hal-hal kecil yang mempersulit kehidupan mereka. Mereka akan mulai mendapatkan yang namanya masalah-masalah dalam hidup mereka. Seperti itu loh guys ya. Itu cara kerja karma seperti itu ya. Jadi nggak langsung gitu ya. Mereka hari ini berbuat jahat sama kita ya, hari ini juga beberapa jam kemudian atau besok langsung dapat karma. Tidak ya. Dan mereka nggak akan bilang-bilang, walaupun mereka dapat karma, mereka nggak akan bilang-bilang. Malu dong ya. Karma itu biasanya cepat terjadi apabila kita yang bersangkutan, yang terjolimi, yang dijahatin sama mereka, itu udah nggak berfokus lagi sama mereka dan tidak nyumpahin mereka lagi gitu loh guys ya. Berusaha untuk ikhlas ya. Semakin kita ikhlas, itu semakin kejoliman mereka itu menipis, semakin mereka itu akan membuat karma buruk mereka itu matang ya, seperti itu. Justru kalau kita melakukan perlawanan ya, semakin kita gencar nyumpahin mereka ya, mendoakan hal-hal buruk kepada mereka, itu semakin akan memperpanjang jangka waktu kejolimannya mereka gitu ya. Nah, itu cara kerja karma. Dan di sini memang terlihat memang mereka akan dapat karmanya ya, nggak bisa dipungkiri karena setiap perbuatan itu memang ada karma ya, ada hukum tabur tuai. Tapi hukum tabur tuai itu tidak sekejap mata ya, tapi membutuhkan proses yang cukup lama ya waktunya ya. Bisa beberapa minggu, bisa beberapa bulan, bahkan beberapa tahun yang akan datang gitu loh guys ya, tergantung daripada keikhlasan orang yang sudah dijoliminya. Nah, seperti itu ya. Dan di sini aku melihat ya bahwa orang-orang yang sudah toksik ya, yang berlaku buruk sama kamu nih ya, nanti kalau misalnya dapat karma ya, dia ini hidupnya itu akan mulai stuck. Jadi dimulai dari hal kecil dulu. Jadi nggak langsung gelabak gitu, langsung jebret gitu ya guys ya. Nggak langsung menimpa
hal yang berat, hal yang buruk itu enggak, tapi berangsur-angsur gitu loh guys ya, secara perlahan tapi pasti itu karma ya. Jadi karma buruknya mereka ini ya akan datang secara perlahan ya, berangsur-angsur ya guys ya. Mulai dari kehidupan mereka yang stuck ya, di sini dikonfirmasi oleh The Hangman. Jadi kehidupan mereka tuh stuck gitu, nggak ada kemajuan, sulit untuk maju, sulit untuk bertumbuh dan berkembang gitu ya guys ya. Mereka akan mengalami stagnansi yang cukup lama di sini ya, tapi secara perlahan yang mana mereka tidak sadari. Semakin senang, semakin happy, semakin asik mereka berbuat jolim, jahat kepada dirimu, semakin toksik mereka ke kamu, maka semakin lama mereka mengalami yang namanya stagnansi atau kehidupan yang tidak bisa maju atau benar-benar stuck di tempat ya, jalan di tempat gitu loh guys ya. Dan di sini juga aku merasakan bahwa mereka juga akan mengalami yang namanya permasalahan-permasalahan hidup ya, berangsur mulai dari stagnansi, mereka akan didatangkan masalah atau problem dalam hidupnya mereka ya. Jadi ada masalah-masalah yang mempersulit kehidupan mereka. Jadi mereka satu sama lain itu kayak mulai berkelahi ya, atau bermusuhan atau bertengkar, berselisihan ya. Auranya tuh kayak panas gitu loh guys ya, panas banget ya. Jadi satu keluarga itu kayak emosional ya, kayak emosional. Ini kalau kamu tidak ngeladenin mereka lagi ya, tidak ngelawan atau ngeladenin atau membuang-buang waktu untuk ngeladenin kelakuannya mereka ya, mereka akan pusing sendiri ya, mereka akan panik, heboh ya dengan kondisi psikis mereka yang terganggu ya. Karena aku merasakan emosional dari mereka ini sangat tinggi ya guys ya. Karena biasanya orang-orang toksik, apalagi orang toksik yang berjenis NPD ini, mereka ini memang hidupnya nggak pernah bahagia, selalu kayak stres, tertekan, pusing, puyeng ya, karena di dalam diri mereka itu nggak ada rasa syukur gitu loh guys ya. Jadi mereka ini mudah ribut, mudah bertengkar, mudah berselisih, hal sedikit saja itu udah bikin mereka kayak panas, panik, kayak pengen marah-marah bawaannya gitu loh guys ya. Jadi kondisi emosional mereka secara psikis ini tidak baik-baik saja, alias terganggu ya. Nah gitu ya. Jadi ini entah dirinya ya, orang yang toksik ini, yang sering berlaku buruk terhadap dirimu ini, yang akan mengalami kehidupan yang tidak tenang ya, atau orang-orang di sekitarnya, anak, suami atau istrinya gitu loh guys ya, yang akan mencari masalah ya, atau mencari ribut ke dia gitu loh guys ya, sehingga terjadi perselisihan atau pertengkaran. Dan aku juga merasakan adanya energi pertengkaran, permusuhan, perselisihan ini berasal dari luar ya. Jadi orang luar yang akan membawa masalah ke dalam kehidupannya mereka ya, setelah selesai sama kamu, atau setelah lepas dari dirimu, atau setelah kamu mengabaikan mereka, tidak lagi terhubung atau terkoneksi dengan mereka, maka karma ini akan mulai jalan, yang mana orang luar akan datang membawa masalah kepada mereka. Entah itu masalah keuangan ya guys ya, mungkin saja mereka ini banyak hutang ya, mungkin mereka ditagih hutang gitu loh guys ya. Orang-orang itu maksa atau ngotot untuk meminta mereka bayar hutang ya, bayar hutangnya kepada orang ini gitu loh guys ya. Tapi mereka kayaknya nggak mau bayar gitu ya, berdalih nggak punya uang lah, lagi sepi job lah atau apalah. Nah di situ terjadi yang namanya keributan nantinya ya. Ini kalau masalah pentacles atau keuangan ya guys ya. Ada juga masalah lain ya, yang mana mungkin saja anak-anak mereka mendapat masalah ya, entah itu dalam lingkungan sekolah pendidikan ya, mungkin saja anak-anak mereka ini putus sekolah ya karena nggak ada uang lagi ya, atau anak mereka yang mungkin saja sudah remaja atau beranjak dewasa itu punya masalah dalam pekerjaannya ya guys ya, atau memiliki permasalahan dalam pergaulan gitu bisa juga ya guys ya, yang mana ini ujung-ujungnya atau endingnya ini berdampak pada dia yang suka berlaku buruk ya, mungkin sebagai orang tua ya, atau sebagai saudaranya ya guys ya, posisinya di sini ya, yang mana akan menimbulkan kekacauan ya. Jadi di sini terdapat yang namanya kekacauan dalam rumah tangga ya guys ya, karena orang toksik yang berlaku buruk terhadap kamu ini akan mengalami yang namanya pergejolakan batin, mana secara emosional terganggu, kemudian terjadinya perselisihan, permusuhan,
huru-hara ya, ada juga sepertinya rumah tangga yang di ujung tanduk ya, yang mana salah satu pasangan itu akan meninggalkan pasangan yang lainnya ya, endingnya divorce atau cerai gitu ya guys ya, karena salah satunya ini terlalu menekan atau terlalu memberikan tekanan kepada yang lainnya gitu ya guys ya, sehingga terjadi yang namanya keributan gitu ya, huru-hara yang tidak bisa diperbaiki lagi ya, yang mana ini benar-benar akan memberikan ketidakberuntungan sepertinya ya kepada kehidupan rumah tangganya mereka. Nah, seperti itu. Jadi karma buruknya mereka ini ya sesuai dengan perbuatan buruk mereka ya, yang mana perbuatan buruknya mereka ini ya suka bikin masalah sama kamu, akhirnya mereka sendiri merasakan masalah itu ya, yang mana masalah ini berasal daripada pasangannya, keluarganya sendiri, anggota keluarganya sendiri, anak-anaknya, atau berasal dari luar ya, yang mana mereka akan merasakan hidup tidak tenang karena dibebani oleh banyak masalah. Di sini dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya. Tuh, banyak masalah ya, terbebani ya. Banyak sekali masalah yang akan hadir nantinya ke dalam kehidupan orang-orang toksik yang sudah berlaku buruk terhadapmu ya. Ini gara-gara atau akibat mereka suka cari masalah sama kamu ya. Mereka pun harus menerima akibat atau konsekuensinya bagaimana mereka merasakan di posisimu, yang mana kamu terbebani secara psikis atau batin ya dengan masalah yang mereka bawa. Akhirnya mereka pun bisa merasakan gimana rasanya terbebani dengan banyaknya masalah yang hadir di dalam kehidupannya mereka. Nah, seperti itu ya, benar-benar ini ya, mata dibalas mata, gigi dibalas gigi ya guys ya. Itulah pembalasan secara alamiah yang mana dalam bentuk karma ya, hukum tabur tuai. Dia yang menabur keburukan, maka dia juga yang menerima keburukan itu sendiri. Dan di sini ya ada orang yang tertusuk 10 pedang ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ten of Swords ya, yang mana endingnya dia nggak akan berdaya, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah stuck hidupnya ya, kemudian udah banyak masalah, terbebani secara emosional, secara psikis ya, benar-benar dia mati rasa kayaknya ya guys ya, udah kayak nggak berdaya lagi gitu ya, benar-benar dia ini nantinya mulai drop ya, entah itu kesehatannya ya, baik itu secara fisik atau secara psikis ya guys ya, kesehatannya mulai terganggu ya. Kalau secara fisik kesehatan yang terganggu itu dia bisa sakit-sakitan ya, mungkin dia hanya berbaring di ranjang gitu ya guys ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, atau jatuh sakit secara tiba-tiba atau mendapatkan sakit yang parah, karena di sini langsung ten of swords ya, bener-bener kayak nggak berdaya banget gitu, jalan pun kayaknya nggak bisa kayak gitu ya, kalau misalnya dia sakit ya secara fisik. Tapi kalau secara mental, secara psikis, bener-bener dia itu kayak down banget ya, kayak mengarah ke depresi gitu loh guys ya, kayak frustasi banget dengan kehidupannya. Wah, kasihan juga sih ya, tapi apa boleh buat ya, namanya itu adalah karma dia ya guys ya, akibat dia yang suka berlaku buruk sama orang gitu loh guys ya, akibat dia selalu berbuat toksik sama orang, akhirnya dia sendiri yang menanggung resiko, dampak atau akibat atau efek dari perbuatan dirinya sendiri. Dan di sini orang-orang yang toksik yang berlaku buruk terhadap dirimu ini ya, sulit sekali untuk mencapai keberhasilan dalam hidupnya karena akan selalu menemui kegagalan, dikonfirmasi oleh Five of Cups ya. Karena mungkin saja orang-orang ini ya berniat menggagalkan rencana kamu atau suka mengganggu usaha kamu, pekerjaan kamu, karir kamu gitu ya guys ya. Mereka suka gangguin ya, atau berbuat yang tidak baik gitu ya, untuk menghancurkan karir kamu ya. Akhirnya mereka ketiban karma buruk mereka sendiri gitu loh guys ya. Akhirnya mereka mengalami kegagalan juga, kehancuran juga ya, entah itu di bidang karir atau pekerjaan atau usaha yang mereka rintis, mereka bangun, kayaknya nggak akan berkembang di sini ya, mengalami stagnansi, atau bisa juga mengalami kegagalan ya kalau ada bisnis gitu ya, yang tadinya deal akhirnya ada pemutusan salah satu pihak gitu loh guys ya, tanpa konfirmasi, tanpa penjelasan detail gitu. Itu kan hubungan atau kontrak kerja sama ya guys ya. Mungkin di bidang usaha atau bisnis yang dia bangun ya guys ya, ada kegagalan, indikasi kegagalan, gejala-gejala kegagalan ya. Ini karena dia suka usil atau berbuat buruk kepada orang lain ya, kepada dirimu di sini ya guys ya. Yang mana karmanya ini sangat menyakitkan ya guys ya. Dia mengalami kerugian. Kalau dia berusaha, berbisnis, berdagang,
dia mengalami kerugian ya guys ya. Di sini ada five of cups ya, 5 cangkir, 5 cawan, 3 yang terbalik, 2 yang masih utuh. Artinya banyak rugi daripada untung gitu loh guys ya. Yang ada hasil dari usahanya buntung ya, tidak mendapatkan keuntungan. Kalaupun mendapatkan keuntungan itu sangat sedikit sekali dan hampir banyak mengalami kerugian gitu ya guys ya. Dicurangin orang, dimanipulasi orang. Ini akibat dia toksik ke kamu ya, berlaku buruk ke kamu. Mungkin saja orang-orang ini pernah curang sama kamu atau culas sama kamu atau ingin memanipulasi kamu atau sudah memanipulasi kamu. Akhirnya dia sendiri yang akan merasakan bagaimana rasanya dicurangi, dimanipulasi dan mendapatkan kegagalan dalam karir atau pekerjaannya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian di sini karena dia mengalami karir atau pekerjaan atau usaha yang mungkin saja hampir mengalami kebangkrutan atau bangkrut ya guys ya. Akhirnya di sini dia benar-benar kayak mengalami kesulitan ekonomi. Dikonfirmasi oleh Six of Pentacles ya guys ya. Ekonominya benar-benar kayaknya mulai merosot ya, mulai menurun ya guys ya. Sorry to say ya, ada yang sampai jadi sorry to say ya guys ya. Kayak jadi gelandangan atau pengemis, minta-minta sama orang gara-gara dia kehabisan pentacles atau uang gitu loh guys ya. Mungkin dia kemarin-kemarin berlagak sombong atau sok jagoan atau sok kuasa karena dia masih ada di atas. Tapi yang namanya roda kehidupan itu berputar. Hari ini di atas, hari ini dia di atas, besok dia bisa di bawah posisinya ya. Karena roda kehidupan ini berputar. Jadi sebaiknya kalau misalnya seseorang itu memiliki kedudukan atau posisi yang bagus, yang tinggi, yang perlente, alangkah baiknya dibarengi dengan karakter rendah hati, biar nggak kaget, biar nggak terkejut kalau misalnya roda kehidupan berputar ke bawah, kayak gitu loh guys ya. Jadi kehidupan dia ini benar-benar nanti berbanding terbalik ya daripada kehidupan dia yang sebelumnya, yang mungkin baik-baik saja sebelum menjahati kamu, sebelum berlaku buruk kepada kamu, tapi setelah berlaku toksik, berperilaku buruk terhadap kamu, maka dia mendapatkan kesakitan dan kesulitan dalam kehidupannya, terutama dari segi bidang pekerjaan, karir atau bisnis yang berefek pada pentacles dan juga hubungan ya. Oke, dan di sini dia benar-benar terperangkap dengan kondisi kehidupannya yang sangat sulit ya. Sepertinya dia banyak dililit oleh hutang ya guys ya. Karena dia di sini kayaknya berhutang sama orang ya. Bisa juga akibat dia berhutang sama orang, hutangnya itu jadi membesar gitu ya. Apa namanya? Seperti hutang ke lintah darat gitu ya guys ya. Jadi kayak yang tadinya dia berhutang segini jadi segitu ya. Yang kecil jadi sejibun gitu loh guys ya. Jadi banyak ya. Akhirnya dia benar-benar kayak mengalami kebangkrutan dan dia nggak punya apa-apa. Akhirnya dia kayak jadi homeless gitu. Ya sorry to say ya, kayak istilahnya gelandangan atau benar-benar miris keadaannya ya. Tapi ini nggak terjadi secara cepat ya guys ya, tapi perlahan gitu ya guys ya. Menyedihkan ya bagi dia. Dan di sini dia terperangkap dengan ulahnya sendiri ya. Gara-gara dia berlaku buruk sama kamu, akhirnya dia sendiri yang merasakan keburukan itu sendiri ya. Apa yang dia tabur, dia tuai. Keburukan yang dia lakukan terhadapmu, dia akan terima keburukan itu dengan total ya guys ya. Yang mana dia akan menerima keburukan ini secara total ya. Benar-benar dia terperangkap dengan ulahnya sendiri, dengan perbuatannya sendiri. Dan dia tidak tahu lagi harus berbuat apa di sini ya guys ya, minta tolong kemana. Karena aku rasa di sini nggak ada yang mau nolongin dia. Keluarga dia yang dulunya membantu dia berlaku toksik atau berlaku jahat kepadamu, itu satu persatu pelan-pelan pergi atau mundur. Entah itu keluarganya atau orang-orang yang pernah dihasutnya atau orang-orang yang pernah mendukungnya, itu menjauh ke dia setelah dia nggak punya apa-apa. Dulu dia masih banyak dikelilingi oleh orang-orang yang mendukungnya atau yang mau jadi pengikutnya. Sekarang kayaknya udah nggak ada yang maunya lagi karena dia udah kere ya, udah nggak punya apa-apa. Jadi ketika dia nggak punya apa-apa, dia malah ditinggalkan oleh orang-orang ya, sudah jatuh ketipan tangga pula. Nah seperti itu ya guys ya. Ini lumayan mengerikan ya, karma buruk dari orang-orang toksik yang sudah berlaku buruk terhadap dirimu ya guys ya.
Di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari elemen fire signs dan air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra, Aries, Leo, and Sagittarius. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia message atau pesannya buat kamu ya. Mari kita lihat ya. What is message from the universe for you? From the oracle. Oke, only one card. Di sini ada letting go. Letting go. Today, remembering that God is within and around me, I release myself to God's hands and regain my inner peace. I know God is providing me that which is most beneficial for my soul. I know that God is sending angels to help me face any difficulties that arise. I let go into God's will, knowing the best is yet to come. Di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Biarkan semuanya berlalu ya. Lepaskan semua apa yang membebani dirimu ya, termasuk kelakuan-kelakuan toksik dari orang-orang toksik ini. Perlakuan-perlakuan buruk dari orang-orang toksik ini perlu kamu lepaskan. Kamu perlu healing saat ini ya guys ya. Kamu perlu untuk bisa mengingat kembali bahwa Tuhan akan selalu bersama kamu ya. Cahaya Tuhan akan selalu mengelilingi kamu ya, dimanapun kamu berada. Cahaya Tuhan akan selalu menyelimuti dirimu ya guys ya. Kamu perlu melepaskan dirimu dari hal-hal yang tidak baik, yang mana itu hanya akan membuat kamu tertekan dan sakit hati. Terlebih kelakuan-kelakuan buruk atau potret-potret dari perilaku toksik orang-orang ini ya. Karena semakin kamu memendam, semakin kamu mengingat, semakin kamu tidak bisa melepaskan potret atau pandangan-pandangan kelakuan buruk dari orang-orang toksik ini, maka yang pertama itu akan membebani kamu. Yang kedua, mereka akan melanjutkan kejoliman atau kejahatan mereka ya. Mereka tidak akan menghentikan kejahatan atau kejoliman itu selama pikiran kamu terfokus sama mereka ya. Jadi usahakan pikiran kamu ini berfokus balik kembali ke kehidupanmu seperti semula, yang mana kehidupanmu ini banyak berenergi positif atau lebih damai ya, yang mana sebelum kamu bertemu dengan orang-orang toksik, kamu memiliki kehidupan yang lebih baik. Maka kembalilah ke kehidupan kamu ya. Jangan biarkan kamu menguras energi atau tenaga dan menghabiskan waktumu untuk melawan dan meladeni orang-orang toksik ini, karena kejoliman mereka, kejahatan mereka itu semakin panjang periodenya ya. Kalau kamu masih terkoneksi dan masih terfokus sama mereka, jadi perlu melepaskan mereka dengan kelakuan-kelakuan buruknya mereka. Kalau bisa, coba untuk healing agar bisa melupakan perilaku-perilaku buruknya mereka, agar kamu terhindar dari kerugian-kerugian yang tidak semestinya ya. Sayangi dirimu, lebih baik gunakan waktumu untuk hal-hal yang memberikan kontribusi positif untuk kehidupanmu. Mereka sulit dan tidak mendapatkan karma dengan cepat, karena kalau kamu masih terfokus sama kehidupannya mereka atau masih terkoneksi dengan dirinya mereka ya, maka mereka pun juga akan tetap berlaku buruk. Meskipun kamu berusaha untuk menyadarkan mereka, tapi sepertinya itu tidak akan mempan ya, karena kesadaran itu adalah milik individu masing-masing. Yang bisa membuat mereka sadar itu hanyalah diri mereka sendiri, dan bukan kewajiban kita juga untuk menyadarkan mereka yang toksik ya, karena kesadaran itu tidak bisa dipaksakan. Kesadaran itu berasal dari dalam diri ya, dari batin seseorang. Kalau hati seseorang disinari cahaya ilahi, maka itu yang akan membangkitkan kesadaran seseorang. Tapi ketika seseorang hatinya masih gelap, tidak ada cahaya, maka jangan harap dia akan sadar ya. Jadi yang bisa membuat seseorang itu sadar itu hanyalah Tuhan dan dirinya sendiri ya, bukan
orang lain ya. Orang lain hanya bisa memberikan nasihat, memberikan saran, memberikan petunjuk, memberikan petuah, memberikan bimbingan. Selebihnya balik lagi kepada orang-orang masing-masing. Apakah mau menerima atau tidak, gitu kan? Apakah mau menyadari atau tidak? Balik lagi, hanya dirinya sendiri yang bisa menyadarkan dirinya sendiri. Sebetulnya seperti itu, ya. Sebaiknya kita mundur perlahan untuk membatasi diri agar tidak terkoneksi dengan orang-orang toksik. Karena orang-orang toksik ini semakin kita perhatikan, dia semakin caper ya, semakin ingin mengambil perhatian kita dan semakin berambisi untuk menguasai kita. Semakin kita meladeni orang-orang toksik ini ya, energinya akan semakin berat dan akan memberikan efek yang tidak baik untuk kehidupan kita ya. Jadi sudah semestinya kita membuat batasan dan menjauhi serta melepaskan hal-hal yang sudah tidak selaras lagi dengan kehidupan kita ya. Kita membutuhkan energi yang positif untuk bisa menaikkan vibrasi kita agar lebih positif, agar kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih positif tentunya ya. Kita semua di sini menginginkan kedamaian dalam hidup kita dan Tuhan akan membantu kita untuk mengatasi setiap masalah, kendala atau kesulitan dalam hidup kita apabila kita mau memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, kerezekian yang baik, keberlimpahan, dan keberuntungan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya guys. See ya.